diciptakan atau tidak. Ada yang ulama mengatakan roh ini tidak diciptakan. Karena roh itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama yang berpendapat demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa anara qulubana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin. Loh, orang ini jawab. Ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kesehatan ini membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Dan yang tadi sholawat nama Nabi Muhammad disebutkan ke orang muslim yang mati. Jadi ini kan Nabi saat pelit-pelite wong, iku nek jenengku disebut ora gelem ngucapke sholawat. Wis saat pelit-pelite wong. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu tatap muka dalam acara rutin kita yaitu kajian setiap malam Senin dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga hadir kita ini membawa berkah, membawa manfaat, dan juga semuanya teman-teman semua yang sudah berjibaku mulai dari awal sampai pada malam hari ini yang menyediakan apapun sarana prasarana dan juga yang bersedekah, semuanya semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal baik, amal soleh, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan yang berlipat-lipat oleh Allah. Nafsu ini sebagai bukti atau wujud adanya roh. Roh masih ada di dalam tubuh. Nah, itu nafsu. Nah, nafsu ora ono berarti kowe yo ora ono. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafsu atau bernyawa pasti akan merasakan mati. Allah tidak menyampaikan kullu diruhin, tapi kullu nafsin, setiap yang punya nafsu. Karena nafsu adalah tanda kalau orang tersebut hidup. Angger cek bernafsu ya oleh cek doyan sego, cek doyan ngombe ketika terus ngeten iki lho maksudnya ora liyane pikirane kabeh itu loh. Nah itu berarti dia masih hidup. Nek wis ora doyan mangan, doyan ngombe wis bahaya itu. Ya. Oleh karena itu nafsu ini tidak bisa dihilangkan, jangan sampai dihilangkan. Ketika nafsu hilang, berakhirlah kehidupan manusia atau kehidupan jasadnya itu akhirnya jadi mati. Nah, sifatnya nafsu apa? Sifatnya nafsu memberikan dorongan kepada manusia untuk keberlangsungan hidupnya, memberikan dorongan kepada manusia untuk meraih apa yang dibutuhkan, memperoleh apa yang diinginkan. Ini nafsu. Jadi nafsu mendorong kita untuk begitu. Di samping nafsu itu juga menikmati keadaan, menikmati apa yang sudah dimiliki. Nafsu juga mendorong seseorang, mendorong kita untuk memiliki dan menguasai sesuatu. Itu nafsu. Nah, itu nafsu. Dan nafsu ini akan terus ada selama roh ada di dalam jasad. Itu. Nek roh wis ora ono, nafsune sudah hilang.
Nah, nafsu yang memberikan dorongan untuk kepuasan-kepuasan batin itu biasa disebut sebagai hawa nafsu. Sedangkan ketika nafsu yang mendorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah jasadipun, bukan batin, jasadnya, itu namanya syahwat. Paham ya? Syahwat. Oke, sampai di sini tentang nafsu. Kita nggak bahas sifat-sifatnya lebih lanjut karena nanti ada periode berikutnya. Karena nafsu ini bisa berubah-ubah. Ada nafsu sawiyah, ada mulhamah, ada mutmainnah, ada amarah, ada musawwalah, ada pula radiyah, mardiyah. Jadi sifat dan karakteristik nafsu, perubahan nafsu di dalam diri kita nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita pelan-pelan supaya nggak lompat-lompat. Ini paham dulu, nanti yang akan datang kita teruskan. Jadi pelan-pelan. Kemudian yang kedua, Allah bekali yang kedua dengan akal. Akal itu apa sih? Akal itu berasal dari serapan bahasa Arab al-aqlu, yang merupakan masdar dari kata aqala yaqilu aqlan wa maqulan. Artinya adalah pikiran, pemahaman, ingatan, rasio, tali pengikat, dan lain sebagainya. Allah memberikan akal ini kepada kita itu sebagai alat untuk memahami sesuatu, alat untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya. Dengan akalnya manusia mampu membedakannya. Akal pula yang menjadi perbedaan antara kita dengan hewan. Makanya di dalam ilmu mantik sudah saya sampaikan, al-insanu hayawanun atik. Jadi manusia adalah hewan yang dapat berpikir, hewan yang dapat berbicara. Itu manusia. Jadi bedone titik. Bedone kuning iso mikir karena punya akal. Tapi karena sebab punya akal bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang dapat sedikit baik untuk dirinya atau untuk baik orang lain, mana yang buruk untuk dirinya. Akhirnya manusia dibebani yang namanya syariat. Beban ini namanya taklif, paham? Beban ini namanya taklif. Hukum taklif ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah ini, jadi ada kalanya manusia ini wajib fardu untuk melakukannya, ada kalanya haram untuk melakukan ini, ada kalanya mubah, makan minum ini mubah, tapi ada kalanya yang dilarang oleh Allah, ini haram, jangan kamu lakukan. Ya karena kita ini berakal. Sholat ini diperintahkan wajib kamu lakukan karena kita berakal. Berarti nek orang pengen sholat yo ilang ono akale. Ala kamu ilang ono. Jadi asal dua kondisi ini insya Allah wajib sholat. Siji, anak kecil yang belum sampai balik. Dua, dia. Itu. Nek pengen tak sholat, ya kuwi mambali dadi cacire atau edan dhisik kuwi ra wajib sholat. Jadi gitu ya. Nah, akal ini juga akan menjadi lawan dari nafsu. Lawan dari nafsu. Tapi ada kalanya akal ini kompromi. Kadang-kala akal kita ini kompromi dengan nafsu. Artinya kompromi ya bersatu padu, bersinergi. Nah ini bahayanya di sini ini. Bahayanya ketika akal dengan nafsu sudah menjadi satu, ini bahayanya begitu. Nah oleh karena itu akal harus mempunyai patokan, mempunyai pedoman dalam menentukan kebenaran. Akal bisa memahami kebenaran, tapi menentukan kebenaran yang hakiki tidak bisa.
Dia butuh sesuatu yang dijadikan patokan, sesuatu yang dijadikan pegangan dalam kebenaran itu. Tidak lain tiada bukan adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu ini ada yang formal, ada yang non formal. Yang formal sudah dibukukan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang non formal, yang non formal adalah hatimu. Yang non formal adalah hati, ilham, intuisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda memahami wahyu yang formal, Al-Quran, Sunnah, nanti Allah memberikan ilham, ide, gagasan di dalam hati, di dalam hati. Nah, hati ini akan memberikan kebaikan kepada akal, manakala hatinya bersih. Oleh karena itu, supaya akalnya beres, bersihkan hatimu, bereskan urusan hatimu. Nah, urusan hatinya selesai, bersih, beres, akal ya beres. Tapi nek hatine kotor, ya akalnya memang kotor. Itu. Sampai di sini paham ya? Nah, akal ini terbatas. Akal ini terbatas. Walaupun akal mempunyai kemampuan yang hebat, tapi akal ini terbatas. Kenapa terbatas? Karena akal ini bisa tergelincir ke dalam kesalahan, dosa ataupun maksiat. Bisa jadi akal kita mengatakan ini baik, karena tadi sudah sampaikan akalnya sudah berkompromi dengan nafsu, sehingga dia tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Karena wis kompromi, akhirnya dia tidak bisa membedakan. Akhirnya dilakoni. Menurut akal benar, tetapi menurut syariat, menurut ilmu agama itu salah, itu keliru. Nah, disinilah fungsi wahyu, fungsi agama, fungsi syariat dalam menjembatani akal dan nafsu, supaya akal mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Wahyu nanti yang menentukan.